Persaudaraan universal. La fratellanza universale è ed è stata Persaudaraan universal telah menjadi aspirasi terdalam umat manusia, misalnya dalam diri orang-orang besar. Martin Luther King mengatakan, "Saya berimpian agar suatu hari manusia menyadari bahwa mereka diciptakan untuk hidup bersama sebagai saudara, dan persaudaraan menjadi agenda bagi seorang pengusaha dan kata sandi bagi petugas pemerintahan." il Mahatma Gandhi, a proposito di sé, Mahatma Gandhi berbicara tentang dirinya sendiri menegaskan, "Misi saya bukan hanya persaudaraan orang-orang India, tetapi melalui implementasi kebebasan India, saya berharap untuk melaksanakan dan mengembangkan misi persaudaraan semua orang." Persaudaraan universal juga menjadi program orang-orang yang tidak dilatar belakangi agama. Bahkan proyek Revolusi Prancis memiliki moto, kebebasan, keadilan, persaudaraan. Namun kemudian banyak negara dalam membangun rejim demokratis berhasil mencapai setidaknya sebagian kebebasan dan keadilan. Namun tidak demikian dengan persaudaraan, yang lebih banyak dibicarakan daripada dipraktekkan. Yang mewartakan persaudaraan universal dan menunjukkan cara mewujudkannya adalah Yesus. Dengan menyatakan Tuhan sebagai Bapa bagi kita, Dia telah merobohkan tembok pemisah antara orang-orang yang sama dari yang berbeda, antara teman dan musuh. Dia bebaskan setiap orang dari ribuan bentuk eksploitasi dan perbudakan, dari hubungan yang tidak adil, hingga menciptakan revolusi yang otentik, yang eksistensial, berbudaya, dan politik. Selama beberapa abad, banyak aliran spiritualitas berusaha melakukan revolusi ini. Misalnya, hidup persaudaraan sejati menjadi impian Santo Fransiskus dari Assisi dan teman-teman pertamanya. Hidupnya merupakan contoh persaudaraan luar biasa yang mencakup semua hal, bukan hanya manusia, tetapi seluruh kosmos, dengan saudara matahari, bulan, dan bintang. lo strumento che Gesù ci ha offerto per Alat yang Yesus tawarkan kepada kita untuk mewujudkan persaudaraan universal ini adalah kasih. Kasih yang besar, yang baru, yang berbeda dari yang biasanya kita kenal. Nyatanya, Yesus telah membawa ke dunia cara mengasihi di surga. Kasih ini menuntut kita untuk mengasihi semua orang, bukan hanya kerabat dan teman. Kita diminta untuk mengasihi orang-orang yang kita sukai dan tidak, orang sebangsa dan orang asing, orang Eropa dan imigran, umat gereja kita sendiri dan dari gereja lain, seagama kita dan dari agama lain. Kasih ini meminta kita untuk mencintai bahkan musuh dan memaafkannya jika dia menyakiti kita. Kasih yang saya bicarakan di sini adalah kasih yang tidak membeda-bedakan dan memperhatikan orang-orang yang secara fisik dekat dengan kita dan juga mereka yang kita bicarakan atau dengar. Mereka yang kita layani setiap hari melalui pekerjaan kita, yang kita baca di koran atau lihat di televisi. Karena begitulah kasih Allah Bapa. Dia menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi semua anaknya, orang baik dan orang jahat, orang benar dan tidak benar. Syarat kedua dari kasih ini adalah menjadi yang pertama dalam mengasihi. Kasih yang dibawa Yesus ke dunia tidak mengharapkan apa-apa, tidak menunggu dari yang lain, melainkan selalu mengambil inisiatif, seperti yang dilakukan Yesus dengan memberikan hidupnya bagi kita ketika kita masih pendosa. Kasih yang dibawa Yesus bukanlah cinta yang platonis, sentimental atau kata-kata belaka. Ini adalah kasih yang konkret. Dan ini mungkin jika kita menjadi segala-galanya bagi semua orang, sakit dengan mereka yang sakit, bersukacita dengan mereka yang bersukacita, khawatir, merasa tidak aman, lapar, miskin dengan orang lain, untuk merasakan apa yang mereka rasakan dan berbuat sesuatu untuk itu. Jika kasih ini dipraktekkan oleh beberapa orang menjadi kasih timbal balik, inilah yang ditekankan Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintah baru Yesus sendiri. Tidak hanya individu yang dipanggil untuk menghayati kasih timbal balik, tapi juga kelompok, gerakan, kota, daerah, dan negara. Nyatanya, zaman modern menuntut murid-murid Yesus untuk memperoleh kesadaran sosial yang Kristiani. Lebih dari sebelumnya,
perlu mencintai negara yang lain seperti kita mencintai negara kita sendiri. Kasih ini yang menjadi sempurna jika timbal balik mengungkapkan kekuatan Kristiani, perché attira su questa karena ia menarik kehadiran Yesus di antara kita. Bukankah Yesus bersabda, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka"? Bukankah janji ini merupakan jaminan bahwa persaudaraan bisa menjadi kenyataan? Jika Yesus, saudara terbaik kita, bersama kita, bagaimana mungkin kita tidak merasa kita adalah saudara satu sama lain? Semoga Roh Kudus membantu kita semua untuk menciptakan di dunia, dimanapun kita berada, persaudaraan universal yang semakin meluas, dengan menghayati kasih yang telah dibawa Yesus dari surga.